Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimahullah, puji rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini berkenan Allah mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, hidayah dan taufik kepada kita semua. Yang salah satu cara kita untuk meraih hidayah Allah, salah satunya adalah hadirnya kita di berbagai majelis ilmu, salah satunya majelis ilmu yang kita hadiri di kesempatan hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan untuk suri teladan kita habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua dihalalkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat Rasulnya di yaumil hisab nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik. Ikhwati yang Allah, tema kita masih melanjutkan tadabbur tafsir dari surat Al-Jin. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita diingatkan bahwasannya ketika Rasulullah SAW mendapatkan penolakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir di masanya, wabil khusus orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah kemudian diarahkan untuk datang ke kampung Taif. Dan sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW belum ngapa-ngapain, ngomong aja belum, tetapi sudah dilemparin batu oleh warga sekampung. Akhirnya izin Allah Ta'ala, Rasulullah SAW menyelamatkan diri dengan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Dan ada sebuah kejadian ketika Rasulullah SAW dalam kondisi berlumuran darah, dalam kondisi beliau mencari tempat persembunyian. Dan ternyata di saat itulah untuk pertama kalinya Rasulullah SAW mendapatkan penerimaan, tapi bukan dari makhluk sebangsa manusia, melainkan makhluk dari sebangsa jin. Dan ternyata makhluk dari sebangsa jin ini dalam riwayat disebutkan mereka masuk Islam semuanya, artinya yang hadir saat itu. Jadi ini adalah kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla, sekaligus memberikan penegasan bahwasanya ya kalau ada orang yang menolak ajaran Islam, ya Allah akan memuliakan Islam dengan cara yang lain. Ya seperti ya saat ini yang kita lihat kondisi saudara kita di Gaza sana, setelah kurang lebih hampir 2 tahun sampai bulan Oktober nanti, nyaris tidak terlihat perlawanan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Yang saya katakan kaum muslimin di sini adalah kita yang menganut paham Ahlus Sunnah atau Ahlus Sunni, dan yang terlihat mengangkat senjata itu orang-orang Syiah. Dan hari ini kita melihat bagaimana Syiah dan Israel saling cakar-cakaran. Bahasanya gitu. Ya bagi kita enggak mendukung Iran, tapi kita senang ketika orang Israel itu kemudian dihancurkan. Setidaknya kita menjadikan pembelajaran yang ibarat kata seperti fenomena jin yang masuk Islam ini. Ya bahasanya kalau umat Islam enggak sanggup membela saudaranya seiman, ya Allah Ta'ala menggerakkan yang lain ya, untuk membela kehormatan kaum muslimin yang ada di Gaza sana. Itu sebenarnya tamparan keras bagi orang-orang muslim, mobil khusus negara-negara yang paling dekat dengan Gaza, ya, khususnya Mesir dan Yordan. Ya bahasanya mereka lah yang paling banyak bertanggung jawab menyikapi apa yang menimpa saudara kita di Gaza sana. Baik, ikhwah kita melanjutkan pembahasan kita. Jadi singkatnya saya langsung ke ayat yang ke
14. Ya, loncat karena secara umum ayat-ayat yang sebelumnya ini sudah kita bicarakan secara mendalam. Jadi intinya jawabullah, kalau ada jin yang masuk Islam, berarti ada jin juga yang kafir yang menolak untuk masuk Islam. Dan itu sesuatu yang wajar. Karena memang syariat atau agama yang ada di muka bumi ini, penganutnya itu ya berasal dari dua kelompok. Yang pertama adalah manusia, di mana para nabi dan rasul Allah munculkan dari sebangsanya, dan yang kedua adalah kelompok dari kalangan jin. Dan Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka kalau ada manusia dan jin yang taat dan mau ibadah, balasannya insya Allah surga. Tapi kalau ada manusia dan jin menolak untuk ibadah, maka balasannya pastinya adalah siksaan api neraka. Sebagaimana yang Allah tegaskan di contohnya umpamanya di surat Ar-Rahman ayat 74. Bahwasanya kata Allah, fihinna qasiratut tarfi'in lam yatmisunna insun qablahum wala jan. Bahwasanya di surga itu ada bidadari-bidadari yang bidadari-bidadarinya itu bahasanya masih grace, tidak pernah disentuh oleh manusia, tidak pernah juga disentuh oleh jin. Ayat ini mengisyaratkan berarti suatu saat nanti bidadari ini yang sudah disiapkan oleh Allah itu peruntukannya untuk siapa? Ya untuk manusia dan jin. Ketika jin pun ikut masuk surga. Sebaliknya Allah Ta'ala menegaskan di surat Al-A'raf ayat 179, ayat 129, di mana Allah menegaskan, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Dan kami telah menyiapkan neraka jahanam itu untuk siapa? Untuk jin dan manusia. Jadi intinya sebagaimana kita disuruh sholat 5 waktu, jin juga sama disuruh sholat 5 waktu. Sebagaimana kita diperintahkan untuk mengamalkan seluruh ajaran Islam, ya jin juga yang taat, yang beriman kepada Allah, syariatnya sama. Gak ada perbedaan antara kita dengan mereka. Nah, untuk lebih detailnya mari kita lihat di khotbah Allah bagaimana kemudian ini bahasanya mungkin testimoni lah bahasa kita ya. Di ayat yang ke-14 jin itu mengatakan gini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dan sesungguhnya ada di antara kami ini yang muslimun, yang berislam, wa minnal qasitun, dan ada juga yang menyimpang dan menyelisihinya. Faman aslama faulaika taharraw rasyadan. Siapa yang masuk Islam, maka sejatinya dia sedang meniti jalan yang lurus. Tapi sebaliknya, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Dan bagi orang yang menyimpang dari jalan Allah Ta'ala, maka kelak kata Allah, kanu li jahannam hataba. Jin itu bukan hanya sekedar akan dijebloskan ke neraka jahanam saja, bahkan disebutkan di ayat ini bahan bakar neraka jahanam itu salah satu sumbernya itu dari jin itu sendiri. Jadi jin-jin yang kafir itu, yang nggak mau masuk Islam itu bukan hanya dijeblosin ke neraka, tetapi juga jadi bahasanya kayu bakar neraka jahanam itu. Nah, oleh karena yang Allah dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir ini ada sebuah kejadian, terlepas kita percaya atau tidak, cuma dicantumkan dalam tafsir ini. Jadi dulu ada seorang ulama tabi'in namanya Imam Al-A'mas. Imam Al-A'mas ini beliau bercerita seperti ini ya. Kalau kita membaca dalam dalam penuturan kisah yang disebutkan oleh Imam Al-A'mas, bahwasanya kata Imam Al-A'mas taruhu bina al-jin. Suatu saat ketika saya sedang entah berada di sebuah lokasi atau tempat, tiba-tiba kami kedatangan jin. Nah, pertanyaannya, bagaimana Imam Al-A'mas tahu kalau beliau sedang kedatangan jin? Karena prinsipnya
Dalam keyakinan kita, jin itu tidak akan bisa dilihat wujud aslinya ya. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-A'raf ayat 27. Innahum yarakum min haitsu la tarawna. Kata Allah, sesungguhnya jin itu bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang mengaku bisa melihat wujud asli dari jin, maka dia telah mengkufuri ayat ini. Ya kalaupun ada orang di luar sana ngaku-ngaku melihat penampakan, yaitu mah casingnya doang, wujud aslinya mah nggak bisa. Dan ceritanya Imam Al-A'mas itu bercerita kepada kita seperti ini. Ketika saya sedang ada di sebuah tempat, taruh bina al-jin. Kami ini, kata Imam Al-A'mas, kedatangan sosok makhluk yang bernama jin. Maka saat itu kata Imam Al-A'mas, saya bertanya, makanan apa yang kalian sukai? Makanan favoritnya apa? Jin itu paling suka dengan apa? Selama ini kan mungkin kita mengira jin itu paling suka makan tulang, kan kayak gitu kan? Memang ada hadisnya seperti itu. Tapi dalam kitab ini disebutkan makanan yang paling disukai oleh jin itu adalah aruz. Kalau bahasa kita, aruz itu artinya beras atau nasi. Jadi menu makanan jin itu dia suka nasi. Sama kayak kita. Nggak tahu apakah sudah yang jelas jin itu suka dengan nasi. Akhirnya kemudian Imam Al-A'mas mempersilahkan nasi ya dari sumber suara tersebut. Jadi jinnya nggak kelihatan, hanya terdengar suara saja. Izin Allah tiba-tiba nasi itu yang ada di piring terangkat satu demi persatu dan akhirnya kemudian habis saja begitu. Baru sesudah itu kemudian Imam Al-A'mas bertanya gini, hal minkum fina, kalau bahasa kita, apakah kelompok kalian itu berkelompok, apakah makhluk sebangsa kalian itu berkelompok-kelompok sama seperti kami? Ya, artinya gini, apakah makhluk sebangsa jin itu agamanya itu banyak sama seperti kami gitu? Ada ajaran Islam, ada dan seterusnya. Maka kemudian jin ini mengatakan benar bahwasanya kami ini berkelompok-kelompok. Ada jin yang agama Islam, ada jin agama Kristen, ada jin agama Hindu dan seterusnya. Lalu kemudian Imam Al-A'mas bertanya, faman asyarru minkum? Lalu kalau seandainya kalian berkelompok-kelompok dari segi keyakinan dan penganutnya, kira-kira kelompok apa yang paling buruk di antara kalian yang ada ini? Maka kemudian jinnya itu kemudian mengatakan ar-Rafidah. Jin yang paling buruk itu adalah mereka yang menganut ajaran Rafidah. Rafidah itu apa? Syiah. Jadi berarti ada juga jin yang menganut pemahaman Syiah. Jadi sukanya mungkin nikah mut'ah, gitu kan, nikah kontrak gitu kan, ya, dan seterusnya. Nah, jadi intinya apa yang pernah dialami oleh Imam Al-A'mas ketika berdialog dengan jin tersebut, ini selaras dengan apa yang Allah tegaskan di ayat ini, di mana makhluk sebangsa jin itu mengatakan, wa anna minal muslimuna wa minal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada wa ma qasituna fa kanu di jahannam hataba. Sesungguhnya kami ini ada yang muslim, ada juga yang menyimpang. Maka dalam keyakinan kami, yang muslim sejatinya dia sedang meniti jalan yang lurus. Sementara yang menyimpang, kelak dia itu bukan hanya akan dimasukkan ke neraka jahanam, tapi bahkan dijadikan bahan bakar dari neraka jahanam itu sendiri. Nah, seperti itulah testimoni dari apa yang pernah dialami oleh Imam Al-A'mas, yang mengisyaratkan kepada kita juga bahwasanya yang namanya jin itu sebagaimana manusia ya beragam keyakinan dan beragam pemahaman. Ya bisa jadi mungkin ada jin yang bermadhab Imam Syafi'i, mungkin ada jin yang bermadhab siapa gitu kan, nggak menutup kemungkinan. Baik.
Nah, singkatnya ikhwanillah, dari ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan secara tuntas sebenarnya bagi kita semua seperti apa sih kehidupan realita kehidupan jin itu dalam kehidupan nyatanya. Jadi ya kurang lebih gak beda jauh seperti kita. Mereka beragama, ada agamanya Islam, ada yang menyimpang. Mereka juga bahasanya sebagaimana yang namanya makhluk ya. Makhluk itu butuh makan, gitu kan? Kalau makhluk butuh makan, pertanyaannya kalau jin buang hajat nggak? Sama. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim mengatakan, kalau ada di antara kita, naudzubillah, kalau ada di antara kita bangun kesiangan sholat subuhnya, apa yang dialami oleh kita? Apa yang menimpa kepada kita? Rasulullah SAW mengatakan, bala syaitan fi udnai. Setan itu mengencingi telinganya. Berarti setan juga suka kencing. Bahasanya seperti itu. Cuman jangan ditanya seperti apa kencingnya setan. Kan ini kan bagian dari fenomena gaib. Yang penting ya kita percaya aja apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Nah, seperti itu. Nah, singkatnya, ikhwatullah, dari ayat yang ke-16 dan seterusnya, ayat-ayat yang kita bahas ini adalah uraian langsung dari Allah Ta'ala. Kalau ayat-ayat sebelumnya itu pengakuan dan penuturan dari makhluk sebangsa jin. Jadi kata jin itu kami itu gini dan seterusnya. Maka di ayat yang kita kaji selanjutnya, di ayat 16 dan seterusnya, ini adalah penuturan dari Allah Ta'ala secara langsung, di mana Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa allau istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kata Allah, kalau seandainya jin itu istiqomah, apa itu istiqomah? Konsisten menerima kebenaran, konsisten untuk beribadah kepada Allah, maka Allah menjanjikan la asqainahum ma'an ghadaqa. Niscaya kami akan berikan kepada mereka ma'an ghadaqa, air yang sangat jernih lagi melimpah. Kalau air untuk apa? Ya macam-macam. Ya, salah satunya untuk kebutuhan minum. Ya, kalau jin suka minum nggak? Suka. Makanya kan kata Rasulullah, kalau makan dan minum pakai tangan kanan. Karena kenapa? Karena setan itu makan dan minumnya pakai tangan kiri. Ya. Berarti yang namanya setan itu butuh makan dan butuh minum. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian yang disebutkan oleh Allah di ayat ini? Saya boleh angkat dulu nggak? Boleh. Ibu saya mau. Nah, sampai mana tadi? Oh iya. Pertanyaannya, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan air bagi jin yang istiqomah konsisten mengamalkan ajaran Allah? Jawabannya sederhana. Karena Al-Quran turun di Arab, di Mekah, dan memang yang paling mahal itu adalah air. Dan bukan zaman dulu, bahkan zaman sekarang pun kan seperti itu. Kalau saya dengar dari beberapa mahasiswa yang kuliah di sana, ciri orang itu kaya raya, cirinya itu salah satunya adalah jikalau rumahnya itu memiliki pekarangan yang luas. Kenapa kemudian pekarangan atau halaman itu menjadi ciri dari kayanya seseorang? Karena ketika pekarangan itu luas, butuh adanya hiasan seperti rumputan, pepohonan, gitu ya. Dan kalau ada tanaman, ada rumputan, ada pepohonan, butuh air. Dan masya Allah, di masyarakat Arab sampai sekarang pun, bahkan seperti di Mekah itu, ya, makanya mungkin kita jarang melihat kenapa sih mobil-mobil di Mekah itu kok kusam-kusam gitu ya, kayak nggak diurus. Bukan nggak mau ngurus, masalahnya
harga air jauh lebih mahal daripada harga minyak, harga bensin, ya, seperti itu. Nah, Allah Azza wa Jalla menjanjikan, ya. Jadi kalau air saja Allah berikan, apalagi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Itu salah satu sumber kenikmatan rezeki yang Allah berikan bagi penduduk Mekah. Nah, oleh karenanya Allah Ta'ala dalam beberapa ayat itu menjanjikan gini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Jadi Allah menjanjikan sebenarnya kalau kita taat kepada Allah, rezeki itu insya Allah ngikutin. Prinsipnya gitu. Nah, tinggal pertanyaannya, tapi Ustaz, ada orang yang ahli ibadah hidupnya belangsak, kan ada juga yang gitu. Sementara di sisi yang lain ada orang yang malas ibadah, hidupnya malah sukses gitu kan secara finansial. Makanya di ayat selanjutnya Allah mengatakan gini, linaftinahum fi. Kata Allah, kami berikan rezeki kepada kalian karena kalian konsisten beribadah itu bukan dalam rangka reward itu apa? Bukan dalam bentuk penghargaan kami atau bonus kami kepada kalian, ya. Karena pada dasarnya Allah enggak membutuhkan ibadah kita. Melainkan kata Allah, linaftinahum fi. Kami berikan rezeki kepada kalian itu untuk menguji keistiqomahan kalian. Kira-kira kalau dikasih rezeki, ibadahnya tetap bagus enggak? Nah, gitu. Jadi makanya ini yang harus kita pahami, Allah, yang namanya ujian itu enggak mesti yang susah-susah. Karena lapangnya rezeki pun itu bagian dari ujian. Itu bagian dari ujian. Makanya kata para ulama itu, Allah Ta'ala enggak pernah menjanjikan hidup di dunia ini mudah. Enggak pernah Allah menjanjikan hidup di dunia ini mudah. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah Allah mudahkan. Tetapi dengan segala kemudahan yang Allah berikan, tadi harus kita ingat, itu bukan apa ya? Bukan hadiah dan reward yang hendak Allah berikan. Karena sebenarnya kemudahan dalam urusan rezeki itu justru bahasanya ujian yang lain yang Allah berikan. Jadi yang tadinya hidup susah, istiqomah nih. Allah bilang, nah ini nih orang udah sukses nih, diuji dengan kesusahannya. Maka Allah kasih yang mudah-mudah. Pertanyaannya masih bisa sama nggak? Kalau diberikan yang mudah-mudah, masih istiqomah atau enggak? Masalahnya kan, ya kita yang manusiawi. Kalau boleh dikasih pilihan, mending dikasih ujian yang susah atau dikasih ujian yang mudah-mudah? Ya kan, pasti kita kan opsinya yang mudah-mudah. Padahal pastinya ya nilai itu atau balasan itu akan makin besar kalau ujiannya yang sulit. Ya, kalau ujiannya yang gampang-gampang mah ya nilainya nggak akan berat. Bahasanya seperti itu. Nah, kita mau nilai yang gede atau nilai yang kecil? Itu kan fenomena seperti itu. Makanya ya kita semua nih yang hadir di sini memang fitrah manusia itu ya nggak mau diuji dengan yang susah-susah. Pengennya ya senang-senang. Cuman masalahnya kalau kita diberikan kesenangan, kita nggak sadar kalau sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah. Jadi dikiranya rezeki lancar itu karena saya rajin ibadah, ya saya rajin tahajud, saya rajin saum sunnah dan seterusnya. Yang harus kita pahami bukan seperti itu yang pemaknaan. Allah sedang menguji kita pindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Makanya di surat Al-Mulk ayat yang kedua itu kan mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan
kehidupan sebagaimana Allah menciptakan kematian. Tujuannya adalah Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling baik kualitas amal ibadah. Nah, ini salah satu catatannya. Makanya saya teringat dengan satu cerita. Jadi ada seorang ulama ahli hadis namanya Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar ini kalau ulama zaman dulu kayak gitu ya. Imam Ibnu Hajar itu di samping dia ahli hadis, dia pebisnis. Dan kendaraan sehari-harinya bukan cuma kuda, tapi juga beliau memiliki kereta pedati. Apa kereta pedati itu Pak? Ya andong, tapi andongnya kelas mewah. Maka ya intinya yang cantik lah. Yang kayak siapa? Punya siapa? Ya. Seperti miliknya pangeran kerajaan lah ya. Nah, Imam Ibnu Hajar punya seperti itu. Nah, suatu kali beliau menaiki kendaraannya tersebut, tentunya ada driver, ada supir ya di depannya ya. Beliau naik apa tadi? Kereta pedati. Iya. Apa? Kencana itu apa? Kereta kencana. Ya seperti siapa? Ya Sultan ya. Nah, ketika lagi jalan, tiba-tiba beliau di stop oleh orang Yahudi yang dia berprofesi sebagai penjual minyak curah. Ya, orang Yahudi itu nyetop, minta Ibnu Hajar turun dari kendaraannya. Ibnu Hajar turun, lalu kemudian orang Yahudi itu mengatakan gini, wahai imam, bukan dokter imam ini, wahai imam gitu ya, bukankah Nabi kamu itu mengatakan kalau dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir? Kata Imam Ibnu Hajar mengatakan, iya betul. Nabi kami mengatakan dunia ini adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Orang Yahudi itu mengatakan, kalau begitu berarti saya dong orang yang berimannya dan kamu orang kafirnya. Kenapa kok sebenarnya bisa seperti itu? Ya buktinya saya hidup susah, sementara kamu hidup mewah. Berarti yang surganya itu ya kamu, dan kamu kafir, sementara yang penjaranya adalah saya karena hidup saya susah. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Sekolahnya saat itu belum mengatakan ini. Apa yang dikatakan oleh Rasul atau Nabi kami itu adalah sebuah kebenaran. Dunia diistilahkan sebagai penjara, itu saya rasakan saat ini, kata Imam Ibnu Hajar. Dirasakannya kenapa? Karena dari seluruh kenikmatan dunia yang ada di dunia ini, kami masih dibatasi dengan halal dan haramnya, sehingga kami tidak bisa menikmati semuanya. Maka kami bahasanya dikerangkeng dengan yang halal-halalnya saja. Dan bagi kami, ya dunia ini tetap adalah penjara. Nah, surganya itu kapan? Ya nanti di akhirat, gitu ya. Di akhirat nggak ada yang halal, nggak ada yang haram, semuanya halal. Nah, kata Imam Ibnu Hajar, yang kasihan itu kamu, itu orang Yahudi. Kenapa kasihan? Sudah mah kamu hidup belangsa di dunia, padahal di dunia itu harusnya surga buat kamu. Di dunia belangsa, di akhirat ya, masuk neraka gitu. Apalagi akhirnya ketika diceritakan seperti itu, izin Allah ya, dia tersentuh hatinya dan akhirnya masuk Islam. Ya kita mungkin menemukan, maaf ya, di luar sana banyak orang yang hidupnya itu susah, bahkan mungkin hidupnya itu menyandarkan dirinya dengan cara minta-minta kepada orang sekitar dan seterusnya. Kita nggak tahu apakah mereka masih menjaga sholat lima waktunya, gitu. Kita nggak tahu apakah mereka masih menjaga puasa di bulan Ramadan dan seterusnya. Kalau sampai amalan-amalan wajib seperti ini ditinggalkan, kasihan. Udah mau di dunia hidupnya susah, di akhirat ya apa lagi? Ini jadi nah itu fenomenanya. Makanya kadang saya suka
agak bahasanya ya gini, senyum. Ketika ada sebuah proyek pembangunan masjid, ya, masjidnya dibangun, sementara kuli bangunannya tidak salah, nggak pada sholat, banyak seperti itu kasihan gitu. Padahal yang masjidnya itu di situ gitu ya, profesional itu yang miris gitu ya, dia sedang bangun masjid, masjidnya dipakai sholat, dia cuma nggak sholat. Nah, itu musibah besar. Jadi nggak tahu ya bagaimana mengingatkannya ya, untuk saudara-saudara kita seperti itu. Memang ujian ya. Di waktu sholat ada berkumandang, ya kerja tetap kerja, rokok. Sama kan diajar juga ada. Ya, itu sebuah fenomena yang miris lah kita melihat. Ya. Jadi saudara-saudara kita yang hidupnya di satu sisi susah, tapi susahnya itu tidak diseimbangkan dengan sabar dan ibadah kepada Allah. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang yang senang di dunia, senang di akhirat. Jadi nggak apa-apa lah ya hidup di dunia kaya raya. Yang penting kan bisa dipertanggungjawabkan kan kekayaan. Dan ketika banyak yang kita miliki, banyak juga orang yang bisa mendapatkan kemanfaatan dari harta yang kita miliki. Niatnya seperti itu. Baik, jadi singkatnya ikhwanillah, kata Allah, kalau Anda istiqomah, kami berikan rezeki. Tetapi rezeki ini bukan dalam bentuk reward, bukan penghargaan, melainkan kata Allah, lagi dan lagi Allah mengatakan, kami uji kamu dengan ujian yang lain. Bentuknya lain, bukan dalam bentuk kesusahan, tapi bentuknya kemudahan. Seperti kisah siapa? Di zaman Nabi Ibrahim. Siapa? Bukan Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Korun itu kan asalnya pengikut Nabi Musa alaihissalam, tapi hidupnya susah, langsak, sampai sang istri meminta kepada Korun agar datang kepada Nabi Musa dan minta didoakan agar hidupnya bisa senang. Ternyata Korun itu ketika hidupnya susah taat ibadah, tapi ketika kaya raya itu musibah. Sampai ketika Nabi Musa alaihissalam menyeru kepada Korun untuk mengeluarkan infak sedekah, Korun mengatakan, Innallaha faqir wa nahnu aghnia. Jangan-jangan sekarang yang fakirnya itu Allah, sehingga Allah butuh duit saya, sehingga saya dianggapnya orang kaya dan saya diminta untuk mengeluarkan duit untuk menyantuni Allah Azza wa Jalla. Oh, itu musibah. Enggak tahu diri seperti itu. Yang tadi hidupnya susah, ketika sudah kaya raya malah lupa daerah. Seperti itulah kerja manusia. Sehingga kan kita tahu ya, akhirnya Korun ditenggelamkan bersama hartanya dan muncullah istilah harta Korun. Baik. Nah, ikhwanillah, ketika kita istiqomah, Allah uji dengan kenikmatan rezeki. Tapi di sisi yang lain, wa may yu'rid an dzikri rabbih yasluku 'adaban su'ada. Tapi siapa orang yang menolak untuk mengikuti peringatan atau ajaran dari Tuhannya, maka kata Allah, sejatinya dia sedang mendaki menuju puncak siksaan yang sangat berat. Jadi ini ultimatum dari Allah Ta'ala. Anda taat, kami kasih rezeki. Anda menolak untuk taat dan beriman kepada kami, ya kami siapkan siksaan yang akan menanti kehadiran kalian semua. Makanya kalau kita baca dari ayat ini, Allah, kita itu sebenarnya mendapatkan keleluasaan dari Allah Ta'ala. Keleluasaan dalam arti kita punya hak milik
mau masuk surga atau mau masuk neraka. Jadi nggak ada orang yang masuk surga atau masuk neraka karena bahasanya yang tanda kutip ya, karena apa bahasanya ya, tindakan kesewenang-wenangan Allah Ta'ala. Jadi nggak ada ceritanya Allah Ta'ala mau memastikan si A cemplungin langsung ke neraka, si B cemplungin langsung ke surga. Allah tetap masih pilihan. Anda mau masuk surga, jalannya seperti ini. Kami utus Nabi dan Rasul kepada kalian. Kalian mau taat silakan. Tapi kalau kalian memilih jalan yang lain, kata Allah, kami pun sudah menyiapkan siksaan yang akan ditimpakan kepada kalian. Baik. Jadi ini catatan ikhwan dan Allah, bagaimana kemudian Allah Ta'ala menyikapi kalau jin itu berkelompok-kelompok, ada yang muslim, ada yang kafir. Allah Ta'ala pun sudah menyiapkan akhir ya dari perjalanan hidup hamba-hamba Allah, termasuk di dalamnya ada jin. Apakah akhirnya masuk surga atau naudzubillah malah masuk ke dalam siksa. Baik. Nah, selanjutnya ya Allah, kisah tentang dunia perjinan ya. Bagusnya ya istilahnya. Ya, dunia tentang perjinan itu secara umum ya berhenti sampai di sini. Baru sesudah itu di ayat selanjutnya Allah bercerita tentang sebuah kondisi ketika Rasulullah sedang sholat, lalu kemudian beliau dikerubutin oleh jin. Bayang ya, pakai Allah lagi sholat dikerubutin oleh jin. Kira-kira sholatnya khusyuk nggak? Nah, kalau zaman dulu itu kan katanya ada santri yang tidur di masjid, bangun-bangunnya di zaman dulu kata, zaman sekarang masih ada nggak ada kesalahan? Baik. Allah Azza wa Jalla menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kata Allah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah lillah, milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka ketika Anda di dalam masjid, jangan pernah menyeru Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi ini jangan melakukan kesyirikan. Dari ayat ini, Allah ada beberapa penafsiran yang bisa kita ambil hikmah dan pembelajarannya. Yang pertama adalah ketika Allah menegaskan wa anal masajid lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Ini memberikan isyarat kepada kita semua bahwasannya siapapun Anda, dari ormas manapun Anda, selama Anda orang Islam, Anda boleh sholat di masjid mana saja. Karena sejatinya masjid itu bukan milik pengurus masjid, bukan pengurus DKM yang punyanya. Masjid itu milik Allah. Maka kalau ikhwan yang jadi pengurus DKM, pastikan sering datang ke masjid. Jangan sampai hanya numpang nempel namanya doang. Gitu bahasanya ya, namanya tertera gitu dalam struktur kepengurusan DKM. Maksudnya nggak pernah. Ya, itu jadi catatan. Mudah-mudahan kalau di sini nggak ada ya. Atau umpamanya saya menemukan ada sebuah masjid yang pengurus DKM-nya dikudeta oleh jemaahnya. Ada juga ya pengurus DKM dikudeta gitu. Jadi diadakan rapat mendadak, pengurus lamanya demisioner. Ya, akhirnya gontok-gontokan tuh. Ada pengurus lama, ada pengurus baru. Ya, ujung pangkalnya yang kasihannya yang pertama masjidnya itu sendiri, yang kedua jemaah. Rebutan apaan sih ya? Hanya sekedar untuk jadi pengurus. Dan ujung pangkalnya kemudian pengurus lamanya yang merasa terkalahkan akhirnya nggak pernah datang lagi ke masjid tersebut. Padahal rumahnya dekat dengan masjid tersebut, tapi dia lebih memilih sholat di masjid yang lain yang lebih jauh. Enggak seperti itu ya. Khawatir kalau masjid ada masjid seperti itu,
khawatirnya nanti terkategorikan ada istilah masjid diror. Masjid diror itu sesuai dengan namanya, masjid yang hanya membawa kemadorotan kepada umat Islam. Maka ini penafsiran yang pertama, bahwasanya masjid itu milik Allah, bukan milik pengurus DKM. Maka siapapun di antara Anda, kalau Anda muslim, terlepas dari ormas manapun, kecuali kelompok yang sudah dipatwakan sesat bahasanya, maka kita berhak sholat di masjid mana. Dan mungkin ini yang membedakan antara kita dengan ajaran agama yang lain. Mungkin ya, kalau agama yang lain kan, kalau mau ibadah di tempat peribadatan itu sudah terdaftar. Ya, Anda punya kartu anggota enggak, gitu kan? Jadi kalau ibadahnya di tempat ibadah si A, umpamanya nggak bisa ibadah di tempat ibadah yang lain. Ya, kalau kita kan fleksibel, mau di masjid manapun kita bisa. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ikhwatullah, makna wa anal masajida lillah ini dimaknai dengan sebuah pemaknaan bahwasanya yang namanya masjid itu adalah tempat untuk sujud. Karena masjid itu adalah tempat untuk sujud, maka pastikan sebagai seorang muslim kita hanya boleh sujud kepada Allah. Kita nggak boleh sujud kepada selain Allah. Makanya Rasulullah kan pernah mengatakan gini, kalau seandainya Allah membolehkan kita sujud kepada sesama, niscaya saya akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi karena sujud itu hanya untuk Allah, maka istri nggak boleh sujud kepada suaminya, atau anak nggak boleh sujud di kaki ibunya. Apalagi kaki ibunya sampai dicuci, airnya diminum. Berbakti ke orang tua bukan dengan cara itu. Berbakti kepada orang tua itu ya dengan cara mendoakan, membantu apa yang dia butuhkan, membahagiakan, seterusnya. Baik dalam urusan dunia dan akhirat, itu yang lebih baik. Tapi kalau berbakti diartikan dengan cuci kaki, airnya diminum, ya mentabel nanti. Bukan menyehatkan, malah jadi madarat gitu ya, untuk perut kita. Itu sebagai salah satu catatan. Maka karena masjid itu adalah tempat sujud, maka bentuk cara kita mentauhidkan dan mengesahkan Allah itu adalah kita tidak boleh sujud kecuali selain kepada Allah. Termasuk ikhwanullah, dalam hadis ini pun diingatkan, karena masjid itu milik Allah, maka pastikan kalau kita mau sujud, pastikan tata cara sujud kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Contoh ya, umpamanya ya Allah, tata cara sujud yang diinginkan oleh Allah itu seperti apa? Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Kata Rasulullah, saya ini diperintah oleh Allah, kalau kita sujud atau kalau saya sujud, hendaklah memperhatikan 7 anggota badan kita. Mana aja tuh? 1 kening, 2 hidung. Jadi pastiin tuh, ketika sujud itu kening dan hidung harus nempel ke tempat sujud. Makanya Rasulullah SAW tidak menyukai kalau ada orang yang sholat beralaskan beralaskan bukan karpet ya. Jadi sesuatu yang sangat empuk, yang sampai ketika sujud itu wajahnya ngeblesak gitu bahasanya apa ya. Rasulullah SAW nggak suka seperti itu. Iya. Makanya ada seorang sahabat Nabi yang sedang sakit, lalu kemudian ketika mau sujud dia paksain pakai bantal. Akhirnya ketika sujud yang mukanya ambles semua. Apa yang terjadi? Rasulullah ambil bantal tersebut lalu kemudian dilempar. Kata Rasulullah, kalau Anda masih bisa sholat dengan normal, sholat seperti biasa. Kalau Anda nggak bisa sholat langsung ke lantai langsung, ya udah sholatnya itu dengan cara
posisi kepala kita agak sedikit menunduk dibandingkan posisi pada saat kita sedang ruku. Jadi kalau ruku agak sedikit menunduk, sujud lebih lagi. Kalau memang kita nggak bisa sujud dalam kondisi normal. Jadi yang satu kening, yang dua hidung, pasti nempel tuh. Selanjutnya apa lagi? Ikhwanullah. Kedua telapak tangan. Jadi 1, 2, 3, 4. Oke. Sesudah itu apa? Kedua lutut. Yang kiri dan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang terakhir kata Rasulullah, atrafil qadamain, ujung dari jari jemari kaki kita. Nah, ujung jari jemari kaki kita itu pastiin ketika kita sujud ya, jari jemarinya itu kalau masih bisa, kecuali yang rematik ya, dipastiin jari jemarinya itu ditekuk, dihadapkan ke arah kiblat. Maka pastiin ya kan, ketika kita sujud itu, contoh ya, ketika sujud itu telapak tangannya dirapatkan. Jadi jangan sampai ketika sujud tangannya kayak gini, dirapatkan. Terus apa lagi? Sikotnya diangkat dan diregangkan, gitu ya. Bahkan kalau kita sujud itu sampai ketiak kelihatan, itu jauh lebih bagus. Kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, jangan kita lakukan. Bagi sholat berjamaah saling sikut menyikut satu dengan yang lain, yang nggak boleh. Ya. Terus apa lagi ya Allah? Pastikan posisi paha kita itu tegak lurus. Jadi tegak lurus. Jadi jangan sampai paha itu, ini sambil contoh ya, ini paha, jangan sampai gini pahanya. Jadi harusnya paha itu lurus kayak gini. Gitu ya. Tujuannya apa? Kenapa paha itu lurus? Agar beban ketika sujud itu benar-benar kerasa oleh kening dan hidung kita. Kerasa. Jadi kalau sujudnya benar, pasti kening dan hidung kita itu kerasakan beban langsung pada saat kita sujud. Nah, baru sesudah itu hal yang lain yang harus kita perhatikan ketika kita sujud. Jari jemari kaki itu kan ditekuk, dan pastikan dua telapak kakinya harus rapat, nempel. Jadi jangan sampai ketika kita sujud telapak kakinya renggang, nggak boleh. Jadi harus dirapatkan. Nah, ini beberapa catatan yang harus kita perhatikan ya Allah. Jadi wa anal masajida lillah, sujud kita itu karena Allah. Maka kalau sujud kita karena Allah, kita pun harus mengikuti tata cara sujud yang diinginkan oleh Allah dari kita. Nah, singkat cerita, ikhwanullah, ini sebagai penutup. Jadi ceritanya Rasulullah SAW itu lagi sholat, beliau dikerubutin jin. Pertanyaannya, ngapain jin itu ngerubutin Rasulullah SAW? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, mereka ingin mendengar langsung bacaan surat yang Rasulullah baca. Jadi mereka ingin dengar gitu, Rasulullah baca surat apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam beberapa riwayat, jin ini disebutkan ketika jin ini sudah masuk Islam dan mereka hendak kembali ke alamnya masing-masing, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami ini kalau kembali ke alam kami masing-masing, kami ini nggak bisa lagi sholat bersama engkau." Jadi maksudnya nggak bisa sholat berjamaah dengan engkau. Nah, apakah kami setiap kali sholat harus datang menghadap kepada engkau? Maka Allah Ta'ala memberikan jawaban, wa annal masajida lillah. Kalau Anda mau sujud, mau sholat, enggak mesti harus datang menemui Rasulullah SAW, karena yang namanya masjid itu bisa di mana saja. Berarti ikhwanullah, ayat ini memberikan semacam pesan kepada kita semua. Sebagaimana manusia itu membutuhkan masjid untuk tempat beribadah sholat berjamaah 5 waktu, jin pun di dunianya punya masjid, dan mereka pun beribadah secara berjamaah layaknya kita manusia
yang sholat berjamaah 5 waktu di masjid-masjid terdekat di sekitar kita. Jadi ya setidaknya kita mendapatkan gambaran lah bahwasanya syariat dan ajaran agama yang saat ini dipraktekkan oleh kelompok jin muslim itu tidak beda jauh dengan ibadah yang kita lakukan setiap hari, karena prinsipnya nabi kita dengan nabinya mereka sosoknya sama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, itu saja mungkin ikhwatullah sedikit uraian singkat untuk kajian kita malam ini. Saya kembalikan kepada jamaah sekalian, kalau mau ada yang ditambahkan atau didiskusikan sesuai materi atau di luar materi yang ada, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Ini kemana nih Pak maksudnya? Izin. Kopinya hadir. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait dengan sini, itu kan di ada sektor, dan bedanya apa? Di sektor. Kalau iblis, Iya. dan iblis sahabat itu punya alamnya. Nah, alamnya itu di mana? Kan ini bisa di dunia juga kan? Iya. Bisa di alam itu di mana? Apakah di atas langit atau di bawah langit? Karena kan langit kita nggak bisa intip dengarkan bisikan dia kalau atas itu dijatuhkan di panah ya. Kemudian terkait tadi manusia bisa dan jin. Kalau tadi kita lihat di beberapa media itu ada syuting gitu ya. Jadi manusia tidur di masjid atau dipindahin, ada ini kan, ada mungkin aku bisa potong orang waring kayak memang betul seperti itu atau memang jelas kan sudah verifikasi betul. Iya. Baik, jadi ikhwatullah ada 3 istilah yang dirasakan hampir mirip gitu ya. Ada jin, ada iblis, ada setan. Adakah perbedaan antara 3 kata ini? Yang pertama, ikhwatullah, yang namanya jin sesuai dengan pemaknaannya, jin itu diambil dari kata janna, artinya makhluk yang kasat mata, tapi keberadaannya ada di dunia ini. Jadi mereka ada, tapi nggak bisa kita lihat. Makanya itu dinamakan dengan jin. Maka setiap makhluk yang tidak kita lihat, tetapi Allah Ta'ala menegaskan keberadaan mereka, maka mereka terkategorikan makhluk sebangsa jin. Nah, dulu ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Ta'ala kemudian memerintahkan kepada malaikat dan kepada seluruh makhluk sebangsa jin agar sujud kepada Adam. Maka disebutkan fasajadu li Adam illa iblis. Maka seluruh makhluk yang saat itu disuruh oleh Allah untuk sujud, semuanya sujud kecuali cuma satu apa ya? Bukan satu orang ya, karena bukan orang. Kecuali satu individu lah. Satu makhluk, dan makhluk itu dikenal dengan iblis. Dan iblis inilah yang disebutkan kana minal jinni. Iblis itu makhluk dari sebangsa jin, tapi dia enggak mau sujud. Sementara jin-jin yang lain sujud. Dan karena kesombongannya dan seterusnya, jin itu kan meminta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, tujuannya untuk menyesatkan kita. Dan izin Allah Ta'ala, ternyata permintaan permintaan iblis itu dikabulkan. Dan izin Allah, iblis tidak akan mati sampai hari kiamat nanti. Sehingga diistilahkan, kalau boleh kita ambil istilah, iblis itu adalah pimpinan dari jin yang kafir. Bahasanya gitu lah.
Jadi gegedungnya lah, gitu ya. Apa gegedung itu? Ya pimpinannya, pimpinan jin kafir itu ya iblis. Sementara setan itu gelar bagi siapa? Bagi siapapun yang menghalang-halangi meniti jalan kebaikan. Maka Allah menegaskan di surat Al-An'am ayat 112, kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins. Kata Allah, dan kami jadikan para nabi itu punya musuh. Siapa musuhnya? Setan dari kalangan jin dan manusia. Maka kalau ada manusia yang ngajak-ngajakin yang nggak benar, maka predikat setan itu menempel kepada orang tersebut. Gitu. Jadi itu ya secara umum gambaran. Terus apa lagi tadi pertanyaan? Oh iya. Ya sebenarnya kan di Al-Quran juga kan Allah bercerita tentang kisahnya Ratu Balqis. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan seluruh tentaranya, terus Nabi Sulaiman memberikan pertanyaan, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis pindah ya ke negeri kita dari sebuah daerah namanya Sabah yang wallahualam yang ada di Yordan, disuruh dipindahkan ke Palestina di kerajaannya Nabi Sulaiman. Saat itu kan jin mengatakan, namanya jin Ifrit, qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqam. Disebutkan jin Ifrit itu mengatakan, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Jadi jin itu memang punya kemampuan untuk pindah-pindahin barang atau pindahin orang yang lagi tidur tiba-tiba dimasukin ke mana gitu. Terus saya ada pengalaman ya, saudara yang lagi tidur di atas kasur tiba-tiba bangunnya ada di kolong dalam kondisi telanjang. Seperti itu. Fenomena di kampung zaman baheula. Jadi memang jin punya kemampuan seperti itu. Ya, sebagaimana yang Allah kisahkan di masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan bala. Nah pertanyaannya kemudian lantas jin itu alamnya mana? Alam jin itu di mana gitu? Yang jelas kan jin itu hidup di alam gaib, dan alam gaib itu letaknya ya ada di kita di dunia ini. Makanya Rasulullah mengatakan jangan kalian kencing di lubang tertentu, khawatir di situ ada jinnya. Kata Rasulullah, kalau ada ular yang masuk ke rumah jangan langsung dibunuh, khawatir itu jelmaan dari jin, kan seperti itu. Jadi ya alam gaib itu ya di sekitar kita ini, di dunia ini. Cuman kenapa dikatakan gaib? Karena dia kasat mata, tidak terlihat, tidak terdengar, tapi ada. Seperti itu. Wallahu a'lam. Gitu. Cukup? Kalau itu kita ada pertemuan yang dari masjid tertentu kan yang seperti dalam tanda kutip dijadikan tempat kayak tamasya gitu ya, jadi agama-agama lain bisa datang ke situ melihat. Ibu gimana ya? Contohnya apa? Masjid Masjid gitu. masjid. Oh iya, iya. Jadi ya yang kalau secara umum tempat ibadah masjid dalam hal ini itu terbuka untuk kelompok manapun kecuali Masjidil Haram. Ya. Selain Masjidil Haram itu kan tanahnya suci, artinya disucikan dari orang kafir. Selain dari Masjidil Haram seperti Masjid Nabawi, Masjid Kuba, kalau di kita Masjid Istiqlal, Masjid Al-Jabar atau Masjid An-Nabar nih umpamanya,
kalau ada orang non muslim datang, bahkan dijadikan sebagai wisata religinya dan penghasilannya itu dijadikan pemasukan untuk DKM, ya nggak jadi masalah. Ya silahkan saja. Jadi zaman Rasulullah SAW dulu ada tokoh kafir Quraisy ditawan, ya, dari hasil peperangan namanya Suraqah bin Malik, dan ditawannya itu diikat di salah satu tiang di dalam Masjid Nabawi. Jadi artinya ini memberikan penegasan orang non muslim masuk ke Masjid Nabawi nggak jadi masalah, tinggal kemudian memperhatikan adab dan etikanya saja. Kalau saya teringat kayak di Masjid Istiqlal itu kan untuk membedakan mana yang muslim dan mana yang enggak, ada yang dipakai jubah gitu kan, karena mereka kan nggak pakai kerudung ya, dipakai jubah dan seterusnya. Itu nggak jadi masalah, bahkan itu menjadi salah satu terobosan untuk dakwah salah satunya. Siapa tahu mereka tertarik masuk Islam, kan? Dan termasuk sumber keuangan juga untuk masjid. Ya. Dan sebaliknya ya Allah, kalau orang muslim boleh nggak masuk ke tempat peribadatan agama yang lain? Secara hukum asal, kalau tempat tersebut sedang tidak ada ritual kegiatan peribadatan, ya nggak jadi masalah. Kita ingin tahu isi dalaman gereja itu kayak gimana sih? Dan ini kan pernah terjadi dan dialami oleh istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah dan yang lain-lainnya hijrah ke Habasyah, hijrah yang pertama kali, Ummu Salamah itu ingin tahu di dalam gereja itu kayak gimana sih? Masuk, melihat kayak gini. Sesudah itu diceritakan ke Rasulullah SAW, dan ternyata Rasulullah nggak melarang. Tapi catatannya tadi, selama tidak ada praktek atau ritual peribadatan. Maka kalau kita umpamanya ingin tahu Candi Borobudur seperti apa, itu kan tempat peribadatan juga. Ya, Candi Prambanan seperti apa, silakan. Cuma catatannya tadi, jangan hadir pada saat peribadatan itu dilakukan. Kalau seperti itu hukumnya haram. Berapa kali boleh berulang-ulang datang? Berapa kali boleh berulang-ulang datang? Berapa kali? Kita kan udah pernah ke Candi Borobudur, udah pernah lihat, ya. Iya. Tidak kan ke situ lagi. Ya lebih baik nggak usah berulang-ulang. Kan khawatirnya ya, naudzubillah ini perspektif keyakinan kita nih. Khawatirnya Allah nggak ridho ada bangunan-bangunan seperti itu, terjadi musibah, kita lagi ada di situ. Khawatirnya naudzubillah. Kalau mati itu Ya, ini jadi saya teringat kisah ketika Raja Abraha ya. Kan dia datang ingin ngancurin Ka'bah kan, membawa tentara bergajah tuh. Saat itu sebelum menghancurkan Ka'bah, ya karena perjalanannya jauh, Abraha kemudian mendirikan tenda-tenda dengan bala tentaranya. Nah, ada kejadian menarik. Saat itu orang Mekah, ini mah yang istilahnya gabut gitu ya, apa gabut? Yang gak ada kegiatan gitu ya, gak ada kerjaan. Bukannya melindungi Ka'bah, ini malah ingin ngelihat gajah itu kayak gimana sih? Karena kan di Mekah nggak ada gajah. Akhirnya ada beberapa orang yang sengaja datang ke tempat peristirahatannya Abraha. Bukan ingin menyerang Abraha, tapi ingin ngelihat gajah. Oh, gajah itu kayak gini. Ya. Apesnya, di saat itu Allah mengirimkan burung ababil. Dilemparin lah terus semua tuh. Maka ketika Allah Ta'ala menurunkan musibahnya, Allah Ta'ala nggak pernah memilah-milah. Oh ini orang soleh, oh ini ahli ibadah, enggak. Ya sama ketika terjadi gempa, ketika terjadi tsunami, ya semuanya rata. Meninggal ya meninggal, cuman bedanya siapa orang yang meninggal di tempat seperti itu, nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan sesuai dengan motif dan tujuannya masing-masing. Kalau datang ke tempat peribadatan agama lain tujuannya untuk ya sekedar ingin tahu saja, maka insya Allah kita tetap selamat karena kita tidak punya tujuan ingin menyekutukan Allah dengan yang lain. Tapi kalau tujuannya
untuk beribadah, ya ini ya berarti kan kita termasuk orang-orang yang musyrik seperti itu. Jadi nggak jadi masalah ya Allah menjadikan sarana tempat peribadatan seperti masjid kita dijadikan tempat wisata religi, gitu ya. Tujuannya untuk syiar dakwah dan tadi mendapatkan pendapatan cuan untuk bukan untuk pengurus DKM ya, untuk kas DKM untuk kas DKM itu gak jadi masalah. Sebagaimana pula kalau kita ada yang ingin tahu isi tempat ibadah peribadatan agama yang lain, selama tadi ya, selama tidak ada aktivitas ritual peribadatan, sah-sah saja kita masuk ke tempat ibadah. Allah. Ada lagi? Kayaknya ada yang bertanya. Masih bertanya Pak. Ayo. Mengenai aktivitas di dalam masjid, kalau ada usul ada aktivitas lain yang dilarang, karena tadi selain kita untuk dakwah di masjid, misalkan kita ada aktivitas kita bagi kajian buat kerja di master itu kan di dalam masjid boleh. Gimana? Kalau pembagian gaji-gaji untuk satpam dalam masjid, Ustaz. Iya. Masya Allah. Ya, jadi hal yang harus kita benar-benar perhatikan. Karena kan ada beberapa aktivitas yang tidak boleh dilakukan di masjid. Salah satu aktivitasnya kalau yang disebutkan secara langsung oleh Rasulullah kan salah satunya dua aktivitas. Yang pertama adalah hal-hal yang bersifat jual beli, transaksi jual beli, ya, termasuk gajian. Ya, gajian jangan di dalam masjid, di luar masjid atau di mihrab, gitu ya, di mihrab, ya, di ini apa, kobong atau mihrab itu kan bukan bagian dari masjid. Ya. Kalau Selasa boleh. Kalau Selasar kan bukan bagian dari masjid, Boleh. maka jual beli di Selasar nggak masalah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah melakukan transaksi jual beli di depan pintu Masjid Nabawi, di depan pintunya, dan nggak dilarang oleh Rasulullah. Ya, contoh yang lain, umpamanya baru servis AC, ya jangan bayar di dalam masjid, keluar dulu dari masjid, Selasar. Ya, entah itu ditransfer gitu ya atau uangnya cash, intinya jangan di dalam masjid. Itu yang pertama, hal-hal yang bersifatnya akan transaksi, baik yang sifatnya jasa atau transaksi dalam bentuk benda, gitu. Itu yang pertama. Bahkan sampai ada yang bertanya, Ustaz, kalau download aplikasi di dalam masjid boleh nggak? Ya, downloadnya itu pakai pulsa nggak, pakai kuota nggak? Kalau pakai kuota, ya jangan di dalam masjid, keluar dulu dari masjid. Terus yang kedua adalah mengumumkan barang yang hilang. Itu nggak boleh. Kata Rasulullah SAW, "Idza sami'tum man yanshud dhalatan fil masjid faqulu radallahu 'alaika." Kata Rasulullah, kalau Anda mendengar ada orang yang ngumumin benda yang hilang, ya, maka kata Rasulullah, doain saja mudah-mudahan bendanya nggak balik lagi ke pemiliknya. Karena kenapa? Kata Rasulullah, masjid dibangun bukan untuk dijadikan sarana pengumuman barang yang hilang. Jadi jangan sampai umpamanya ngurus DKM mengumumkan telah ditemukan kunci motor di tempat wudhu. Bagi yang merasa kehilangan silakan menghubungi pihak pengurus DKM. Nggak boleh kayak gitu. Nah, paling kan solusi yang lainnya umpamanya dengan cara bikin apa, etalase di luar, gitu kan? Tinggal disimpan barang-barang hilang itu di situ, terus ditulis yang merasa kehilangan barang-barang dalam etalase ini silakan hubungi panitia. Hubungi apa? Pengurus DKM. Jadi itu dua jenis aktivitas yang tidak boleh dilakukan di masjid. Di luar itu semua ya secara umum ya sah-sah saja. Makan bersama. Makan bersama. Tapi kalau makannya dijual nggak boleh. Ya. Kalau makannya dijual nggak boleh, harus bayar.
Iya. Transaksinya transaksi sosial. Oh, kalau transaksi sosial nggak masalah. Ya donasi umpamanya dan sebagainya itu nggak masalah. Kan bukan untuk jual beli ya. Yang diharapkan itu jual beli. Kajian itu termasuk jual beli. Iya. Kan Jual jasa. Jual jasa. Tahu Pak RT. Pak RT nggak ada lagi. Mana ya Pak RT? Nah, itu sebagai catatan. Salahnya nanya. Iya. Jangan kalau nanti ketika Allah nanya kenapa nggak tahu, saya nanya. Iya. Saya teringat ada di sebuah pengajian, pas saya tanya jawab ada bapak-bapak yang ngajuin tangan, kalian mau nanya. Bapaknya bilang, Ustaz saya nggak mau nanya, takut tahu. Kalau tahu jadi serba nggak boleh, ya nggak boleh kayak gitu. Ya kalau nggak tahu kan harus cari tahu. Nah itu sebagai bentuk kehati-hatian kita. Ya, jadi nggak boleh transaksi jual beli dan nggak boleh menemukan barang yang hilang. Di luar itu semua, silakan pengumuman telah meninggal dunia fulan, ya bin fulan, dan seperti itu nggak jadi masalah. Itu kan bagian dari sarana ibadah kan. Karena mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Itu bagian. Iya, hanya di itu aja. Ya di dalam aja, jangan di di bawah rumah itu waktu rumah sebelumnya. Jadi ibadah di masjid kan boleh sholat di mana saja ya, di masjid mana saja boleh. Ada fenomena di satu masjid kita sholat, intinya nggak boleh di situ. Nggak boleh sholat di situ. LDI ya. Sebentar dari itu. Ketika datang jadi diganti terus kan. Iya. Ini kalau sholat Di PR. itu termasuk sesat di. Iya, kalau ini kan udah lama ya keluar fatwanya dulu sejak zaman Pak Harto. Kelompok LDI ini kan udah keluar fatwanya dari MUI, mereka sesat. Kita nggak boleh imam mereka ya. Ya kaidahnya kan gini, apabila seorang muslim menghukumi kafir kepada saudaranya, maka bisa jadi ucapan itu malah kembali kepada yang mengatakannya. Dan yang mengatakan kafir itu kan bukan kita, tapi mereka. Saya ingat 2 bulan yang lalu ada salah seorang teman saya yang bapaknya meninggal, tapi anaknya nggak ngikuti kelompok mereka ya. Jadi ketika bapaknya meninggal itu sama sekali nggak diizinkan memandikan, nggak diizinkan menyolati, sampai seperti itu, sampai nangis tuh anaknya. Kelompoknya dong. Ya, Kelompoknya semua yang ngurusin. iya. Dan ya pada Allah anak itu perempuan gitu. Jadi dilarang, pokoknya nggak boleh dan seterusnya. Kasihan gitu. Hanya karena nggak masuk mengikuti keyakinan bapak. Ya baiknya sih kalau mereka menganggap kita kafir, kalau masih ada masjid yang jauh lebih terbuka, ya itu jauh lebih utama. Makanya saya punya pengalaman sendiri, ini mah curhat ya, curhat. Jadi kelompok mereka itu kita nggak nyebutin nama ya. Kalau setiap kali Lebaran itu pasti akan menghubungi tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh besar kepada lingkungan. Setiap Lebaran, maka saya juga suka bingung kalau Lebaran itu. Suka ditanya, "Ustaz ada di mana? Ini ada titipan daging, mudah-mudahan diterima." Ya kita kira itu hanya sekedar titipan daging saja, tapi ternyata ada motif dan tujuan yang lain. Jadi motifnya apa?
ketika kita dikasih daging atau apa, mereka minta agar kita mau dipoto bareng sama mereka. Dipoto, nah nanti disebarluaskan, oh Ustadz Fulan sudah menerima keberadaan kami di lingkungan. Jadi trik-triknya seperti itu tuh sekarang. Makanya kelompok yang tadi dimaksud itu sekarang merapat ke MUI, dari mulai MUI pusat sampai MUI daerah. Tujuannya apa ya? Agar mereka terakui. Bahkan saya teringat, mohon maaf ya, pelantikan MUI Desa Wadas dan Desa Sukaharja, MUI itu pengurusnya diadakan di pesantren mereka, karena saya ikut hadir. Jadi mereka yang menjamu, menyiapkan makanan dan seterusnya. Tujuannya apa? Oh, kami itu nggak tertutup kok, kami menerima keberadaan. Cuman yang uniknya ketika kita sholat di masjidnya, kita perhatiin kenapa masjid itu setiap setengah jam sekali dipel lagi, gitu kan. Itu kan makin menguatkan keyakinan kita, oh betul apa yang selama ini diomongin, yang katanya orang di luar kelompok mereka najis, buka sholatnya itu harus dipel. Realitanya seperti itu. Padahal kan ya seperti masjid kita ini aja gitu. Emang ada masjid kita yang dipel setengah jam sekali? Nah, enggak. Masjidil Haram juga enggak sampai segitunya gitu. Kalau dipel, kalau lagi tamu datang dari luar aja kan? Iya, itu makanya itu. Enggak. Betul, makanya itu yang menjadi kecurigaan kita. Ngapain juga setiap setengah jam sekali makan lagi. Tapi kalau orang awam melihat mereka kan Nyari pahala. Dia yang mudah-mudahan jadi pahala. Iya. Kalau orang awam mungkin melihat mereka beribadah soleh dan soleh dan apa dan benar. Tapi kita juga pinjit. Saya pernah lihat itu waktu saya PKL, dia Al-Quran itu ditulis, dicoret-coret, jadi masuk di situ tulis. Iya. Makanya ini mas sedikit tambahan ya. Kalau bicara tentang semangat keagamaannya luar biasa. Di kelompok mereka itu kalau ada anggotanya punya aset nilainya 50 juta, maka wajib dikeluarkan sedekahnya 20%. Pokoknya 50 juta, mau bentuknya rumah, mau bentuknya mobil, apapun itu, kalau sampai 50 juta, 20%-nya semua. Tapi ya luar biasa, keluarin gitu. Sampai akhirnya kan ya kalau di Karawang itu kan mereka bisa beli satu blok perkampungan itu isinya kelompok mereka semua. Yang uangnya itu dari jamaah. Iya, 20%. Zakat aja 2,5%, ini 20%. Setahun sekali. Iya, apalagi tadi nominalnya 50 juta. Ya kalau zakat perhiasan aja kan 85 gram. Harga emas sekarang 1,9 kan masih di atas 50 juta kan. Itu pun 2,5%. Itu luar biasa. 160 juta. Luar biasa. Perputaran uangnya luar biasa. Makanya koperasinya jalan. Terus ada istilahnya Lazda ya. Lazda itu lembaga zakat daerah. Ya, jadi kalau kita ingin bikin Lazda itu lembaga yang mengelola zakat, tapi di bahasanya mengelolanya itu bisa apa namanya? Bisa semau-maunya dia gitu. Jadi nggak perlu diintervensi oleh Baznas. Jadi syarat bikin Lazda itu kan kalau omsetnya dalam setahun 3 miliar. Jadi kalau kita bikin lembaga zakat, penghasilan setahunnya minimal 3 miliar, ya kita tuh suka-suka bahasanya. Mau bikin program sosial apapun, nggak perlu sowan dulu ke Baznas bahasanya. Tapi kalau asetnya masih kurang dari 3 miliar, kita harus sowan terus laporan ke Baznas. Nah yang di komunitas tadi itu luar biasa duitnya. Lebih dari Oh, kenapa? lebih. Iya, lebih dari 3 miliar ya.
tepuk tangan. Udah ratusan miliar. Itu pembelajaran. Kadang ada orang yang, mohon maaf ya, ada orang yang sesat tapi militansi keagamaannya kuat, jalan aja terus. Tapi ada orang yang ajaran agamanya benar, tapi nggak militan. tapi itu lemah dari segi komitmen dan istiqomah. Ini fenomena yang saat ini kita ada. Apa itu? Kita percaya mau ke dia, kita nggak tahu. Secara hukum asal, ikhwatanillah, selama kita tidak menghukumi mereka sebagai orang kafir dan tata cara sholatnya nggak ada yang menyimpang, artinya dia punya wudu, sholatnya sama seperti kita, nggak jadi masalah. Iya. Cuman biasanya kan mereka nggak mau berjamaah dengan kita kecuali mereka yang jadi imamnya. Biasanya gitu. Mereka nggak mau. Iya. Makanya kan sampai sholat Jumat pun mereka mungkin lebih milih nyari keluar. Tetap sah. Allah. Baik, khairanillah. Kita cukupkan dulu kajian sampai di sini. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis.